Kita coba lihat sebenarnya bagaimana perumusan kebijakan di Indonesia. Kalau kita lihat, itu ada, kalau kita amati dari berbagai research yang pernah kami lakukan, itu ada beberapa hal yang cukup menarik di sini. Yang pertama adalah seringkali kebijakan itu dibuat, mohon maaf, tanpa teori, teoris. Contohnya apa? Kalau saya katakan ya, istilah optimalisasi di dalam APBN ini banyak sekali digunakan oleh rekan-rekan di Banggar dan rekan-rekan DPR. Mereka mengatakannya sebagai optimalisasi APBN. Tapi yang ada bukan optimalisasi, yang ada adalah maksimalisasi. Bagaimana mendongkrak yang namanya anggaran. Yang namanya optimalisasi itu kan harusnya ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala, ya kan? Kendala arahnya ke kiri, tujuan arahnya ke kanan, kan gitu. Sehingga ini tarik menarik nggak bisa. Nah, yang namanya optimalisasi oleh teman-teman DPR atau Banggar itu bukan. Caranya bagaimana loh? Yang namanya optimalisasi itu adalah bagaimana mendongkrak budget. Nah, kalau budget dinaikkan, anggaran dinaikkan, tentu saja spendingnya mesti naik. Lalu di sini adakah constraint adakah masalah optimalisasinya? Tidak ada. Yang ada itu adalah bagaimana meningkatkan anggaran, dan itu cilakanya dipercayai oleh rekan-rekan di DPR sebagai tupoksi mereka atau sebagai key performance indicator dari DPR. Ini salah kaprah. Ya, itu satu. Kemudian kalau kita lihat ya, subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi benih sama. Tidak ada satu teori pun yang mengatakan subsidi diberikan pada level komoditas. Tidak ada teori ekonomi yang mengatakan subsidi diberikan pada level komoditas karena akan menciptakan moral hazard. Tapi itu dilakukan ini. Subsidi dimanapun diberikan kepada level individu. Kalau itu sudah diberikan pada level, diterapkan pada level komoditas, nggak ada dasar teorinya. Nah, hal yang sama juga terjadi pada sistem kepegawaian kita. Kita lihat gaji PNS itu rendah, tanpa job description, dan yang lebih cilaka lagi, sulit atau bahkan tidak bisa dipecat. Saya mengatakan sebagai tidak pecatable, tidak bisa dipecat. Karena ini kita lihat dampaknya kepada korupsi itu bagaimana, itu besar sekali. Yang kedua adalah kita masih menggunakan kemungkinan ekonomi neoklasik yang sangat tinggi. Misalkan cukai rokok, harapan dari cukai rokok salah satunya adalah menurunkan keinginan orang untuk merokok. Saya mengatakan forget, lupakan. Kenapa? Karena yang namanya orang merokok itu adalah ada habit formation di situ. Kalau kita menggunakan ekonomi keperilakuan, itu ada habit formation, ada satu kebiasaan yang dibuat. Dan kalau sudah orang kecanduan, berapapun nilainya dia nggak ada masalah. Jadi kalau cukai rokok itu sebagai penerimaan, ya itu mungkin benar. Tapi kalau cukai rokok sebagai untuk berusaha untuk mengurangi hasrat orang merokok, saya nggak yakin karena itu sifatnya adalah permintaannya adalah sifatnya yang inelastis. Kemudian juga ada biaya keluar kakao. Kalau kita lihat biaya keluar kakao dampaknya apa? Dampaknya justru berkebalikan. Siapa yang diuntungkan? Bukan petani kakao, tapi pedagang kakao dan importer kakao. Jadi ini aneh kemudian. Jadi kita melakukan satu kebijakan, tetapi kita tidak pernah melihat tax incidentnya itu bisa di mana. Juga seperti di Indonesia. Nah, ya kita lihat ya. Di negara-negara maju, buku dan namanya susu bayi itu tidak dipajaki, Bu. Di kita pajaki semua. Terus ini ya aneh ya. Yang namanya buku itu untuk knowledge, yang namanya susu bayi itu adalah untuk kebutuhan bayi-bayi kita. Tapi kenapa itu dipajaki? Nah, sementara adakah yang sudah menggunakan ekonomi keperilakuan dalam menyusun kebijakan? Ya mohon maaf, ya belum sampai saat ini. Jadi dasar pemikirannya di mana? Dasar pemikirannya masih seperti ini. Kalau kita kami desain itu kira-kira ada dua metode. Yang pertama adalah demand side approach atau supply side approach. Jadi kalau demand side approach itu didasarkan pada hard evidence dari pelaku ekonomi yang menjadi target dari kebijakan. Kita lihat dulu apakah bagaimana nasionalitas dari target kebijakan kita. Apakah bagaimana perilaku orangnya? Expected utility mereka menggunakan apa? Istilahnya mungkin seperti itu. Rasionalitas mereka itu seperti apa? Budaya mereka bagaimana? Selera mereka bagaimana? Ini yang harusnya kita lihat terlebih dahulu. Dan dari sana, dari pemahaman terhadap rasionalitas pelaku ekonomi, baru kemudian dibuat
kebijakannya atau disusun kebijakannya. Nah, yang terjadi di Indonesia sebagian besar adalah dari supply side. Sistemnya adalah top down. Siapa yang membuat kebijakannya? Pembuat kebijakan adalah orang yang mengasumsikan bagaimana perilaku bapak-bapak ibu sekalian yang akan menjadi target dari kebijakan. Apakah mereka paham tentang rasionalitas bapak ibu? Belum tentu. Belum tentu. Tapi mereka berani membuat kebijakan. Nah, ini yang terjadi di negara-negara berkembang ini sangat tinggi sekali, sehingga problemnya ada di mana? Problemnya adalah perumusan kebijakan itu fungsi dari subjektivitas dari perumus kebijakan itu sendiri. Nah, nanti kita akan coba lihat ya. Saya akan tunjukkan satu bukti. Kita langsung, karena kita kalau menggunakan behavioral economics, Bapak Ibu sekalian, itu kita langsung tanya kepada subjek. Kita tanya kepada subjek yang ada di sini. Nah, ini adalah undang-undang anti korupsi, Bapak Ibu sekalian. Daripada Bapak Ibu sekalian sulit-sulit menerjemahkannya dalam kata-kata yang panjang, maka kami buat semacam table, ya. Ini ada tabelnya. Nah, jadi di sini ditunjukkan pasalnya apa, nilai korupsinya berapa, di 5 juta sampai tak berhingga, ya. Kemudian jenis korupsinya adalah ini. Ini adalah denda maksimum dan penjara maksimum, Bapak Ibu sekalian. Mohon itu dicermati. Karena kita bicara tentang behavioral economics, kita akan minta langsung pendapat dari Bapak Ibu sekalian, monggo kalau mau. Jadi pertanyaan saya cuma simpel. Kira-kira amanah apa yang diberikan atau pesan apa yang diberikan oleh undang-undang ini kepada kita semua atau kepada seluruh bangsa Indonesia? Monggo, nonton. Jadi kalau seperti itu, kira-kira amanahnya apa ya Bapak Ibu? Atau pesan implisitnya apa? Pesan eksplisitnya apa? Lebih baik korupsi sebanyak-banyaknya. Benar-benar. Lebih baik korupsi sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kenapa Bu? Dendanya ada biar BEP Pak. Biar BP ya. Jadi kalau BP kira-kira ini korupsi harus berapa dulu? Maksimum 1 maksimal paling besar. Paling besar, iya. Ada yang lain? Monggo. Ada yang punya pendapat lain? Monggo, monggo Pak. Pak Ibu, monggo. Sama ya Bu. Jadi apa? Amanahnya apa? Ya tidak ada perimbangan antara yang penjahat yang kecil dengan yang kakak. Iya. Tidak fair. Jadi nggak fair antara yang kecil dengan yang kakak. Karena apa? Yang kecil kemudian kemungkinannya adalah mendapatkan dendanya adalah lebih kecil, ya. Jadi kalau kita lebih dari 1 M, ini to some extent sebenarnya kita mengatakan apa? Undang-undang mengatakan apa? Ya kalau korupsi, mendingan sampai kalau korupsi lebih dari 1 M sampai untung Mas. Kira-kira kan begitu. Ya. Dan ini pendapat dari Bapak Ibu sekalian loh tadi ya. Ya. Iya, gimana? Selain itu juga ditambahkan dia bahwa jaksa dan hakim belum tentu menuntut atau menjatuhkan hukuman Pak. Gimana? Kalau saya melihat dari catatan, jaksa dan hakim belum tentu menuntut atau menjatuhkan hukuman dan melakukan penggantian. Jadi kalau saya di situ, saya bisa berdasarkan bahwa harga dendanya bisa nego gitu, bisa dikatakan nggak perlu dikembalikan, yang penting udah penjara nanti gerasi, potongan dan sebagainya terus bebas itu mungkin. Iya. Nah, tidak kasih seperti itu. Iya. Nah, silakannya Pak. Ini adalah pesan dari undang-undang anti korupsi. Itu sebabnya saya tidak berani di Indonesia mengatakan jangan korupsi. Karena saya akan bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang mengatakan korupsilah sebanyak-banyaknya Anda untung ya. Iya. Pertanyaan saya, siapa yang membuat undang-undang seperti ini? Jadi siapa yang mendesain seperti ini? Saya pikir tidak diperlukan seorang PhD di behavioral economics untuk bisa menjelaskan bahwa ini sangat tidak rasional. Tapi terjadi di Indonesia. Kalau undang-undangnya seperti itu, kira-kira kalau korupsinya banyak, wajar nggak? Wajar. Ya wajar. Iya. Nah padahal kalau kita dilihat Bu ya di tempat lain ini ya,
Semoga ini nanti tidak membuat itu stres. Nah, ini kita lihat ini apa namanya? Ini adalah salah satu teknologi korupsi yang paling hebat di seluruh dunia. Itu adalah maklar kasus, karena hanya ada di Indonesia, bagus sekali. Nah, kembali, kenapa ini muncul? Coba kita bandingkan dengan undang-undang BI misalnya. Teman-teman dari BI, undang-undang apa namanya? Undang-undang kalau itu terjadi di undang-undang perbankan, itu sampai berapa? 100M. Dendanya 100M. Kenapa di undang-undang anti korupsi hanya 1M? Ini yang akan menyebabkan maklar kasus. Gampang saja. Kalau orang melakukan di sini, ya kan? Di sini 1M kok, di sini ada puluhan bahkan ratusan M. Ada orang yang akan mengatakan, Mas, gimana kalau kita ubah pasalnya, Mas? Tuntutannya diubah, dijadikan korupsi. Daripada zaman bayar 100M loh. Kalau dengan saya kan bayarnya 1M. Ya, bayar tambah 20% lah. Ketika apa terjadi perbedaan apa namanya tarif di sini, apa yang akan terjadi? Teori ekonomi akan membicarakan selalu akan muncul pasar. Iya kan? Selalu akan muncul pasar. Itu rasionalitas ekonomi. Nggak bisa tidak. Monggo, ada pertanyaan? Udah. Semoga saya tidak menambah stres di sini. Enggak, dari tadi kesimpulan itu mungkin bisa dikatakan orang mau korupsi, saya demand korupsinya itu tergantung pada apa yang dia berapa banyak bendera yang dia masukin. Kita misalnya dia pengen 1 tahun aja bendera, berarti korupsinya sekian. Ya bisa seperti itu, Pak. Bisa nggak diisi? Ya kalau ya itu yang menjadi masalah ketika kita menggunakan maximum sentencing. Ya. Di tempat di Indonesia selalu kita menggunakan maximum sentencing, dan kalau kita kejar kepada ahli hukum selalu dikatakan bahwa itu untuk apa namanya kepastian hukum. Tapi boleh nggak itu kita ubah menjadi minimum sentencing, dalam artian diubah dendanya berapa? Ya minimum Rp1 lah. Tapi ada batas atasnya? Nggak ada. Kalau diubah seperti itu bagaimana? Coba dilihat ini. Ketentuan ini banyak mengatakan bahwa nilai korupsi 5 juta. Minimum korupsi 5 juta itu akan dikenai pasal korupsi. Artinya apa? Kalau ada orang nyuapnya 4.990.000, nggak kena korupsi. Iya kan? Padahal dalam RUU korupsi yang baru itu akan dinaikkan jadi 25 juta. Itu jadi seperti itu. Jadi pertanyaan saya cuma simpel, kalau ini diubah, bukan kan yang aneh ini negeri ini kan begini, orang itu kalau korupsi dikasih oke sampai tak berhingga. Nah, karena adanya minimumnya itu, nggak ada maksimumnya kan, berarti kalau logika orang matematik kan hanya itu sampai tak berhingga. Nah sekarang kalau kita melakukan denda, kenapa itu hanya maksimum 1M?